Kita juga kan harus tahu keinginan anak ini seperti apa sih, bakat yang dia punya ini seperti apa sih, kira-kira sesuai nggak sih dengan harapan kita. Nah, kalaupun nggak sesuai, paling tidak kan anak itu harus enjoy supaya apapun keputusan yang dia ambil, penyesalan itu mereka sadari sendiri kayak gitu. Jadi nggak perlu menyalahkan orang lain. Dari lantai 2 Gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMK Talks yang kali ini kita sudah di episode berapa nih Bu? Udah episode ke-21. Wow, banyak banget ya. Sejak Januari kita 2020 bikin channel ini, program ini, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah mencapai ke episode 21. Oke. 21 episode khusus kali ini setelah kemarin kita berkelut dengan manajemen. Oke. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu hari ini kita akan ngobrol tentang dunia kejiwaan. Boys. Enggak juga siapa, bahasanya psikologi. Oke. Psikologi. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Desita. Halo. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Bu, Ibu ini muda kah? Kelihatannya gimana? Ya, muda sih Bu. Itu dulu, kita disclaimer dulu ya bahwa Bu Desita ini salah satu lagi-lagi dosen muda yang bekerja di UMKT. Alhamdulillah. Ibu sekarang umurnya berapa Bu? Baru 26. Baru 26. Ah, 26. Sudah jadi dosen di UMKT ya. Iya. Gitu. Gimana perasaannya jadi dosen muda Bu? asik. Asik Bu ya? Kadang-kadang suka ketemu satpam, Mbak nggak boleh parkir di sana. Dikira mahasiswa. Dikira mahasiswa. Atau misalnya baru Kejadian angkatan. itu, Bu? Ada? Kejadian 2 kali. 2 kali? 2 kali. Jadi waktu itu mau akreditasi tuh kita persiapan, dan itu memang saya baru-baru awal masuk kan. Jadi mungkin belum familiar. Terus saya bawa motor nih, kan biasanya kalau dosen kan parkirnya di belakang gedung atas itu ya kan. Nah, terus saya mau masuk ke situ, terus Mbak, parkirnya di sebelah sana gitu. Terus saya bilang, Pak saya dosen. Oh iya silahkan. Saya bayangkan jadi security-nya tuh pasti canggung banget. Belum tahu namanya sampai sekarang, tapi kalau ngelihat saya senyum terus sekarang. Dikira mahasiswa. Kayak gitu ya ternyata rasanya. Gitu rasanya dikira mahasiswa Bu ya. Oke. Bu Desita, saya tanya dulu, kenapa Ibu pilih UMKT Bu? Kenapa pilih psikologi? Ini pikiran saya UMKT terus nih. Kenapa Ibu ambilnya psikologi sih Bu? Oke, jadi kalau psikologi itu sebenarnya memang, jadi psikolog itu sebenarnya memang cita-cita saya dari SMP. Oh gitu. Alasannya Bu? Alasannya nggak tahu kenapa saya percaya diri bahwa saya itu bisa membuat orang di lingkungan saya itu merasa nyaman di dekat saya. Wah. Berat ini. Itu kan modal awal. Apakah itu terbukti? Ya nggak tahu gimana kalau Mas Ade di dekat saya nyaman, santai, relax. Nyaman. Terbukti kan berarti ya. Terbukti kok gitu. Apalagi Bu? Nah terus kok kayaknya asik ya kita mendengarkan keluh kesah orang lain secara langsung, juga kita belajar pengalaman dari orang lain. Berarti banyak yang curhat ke Ibu. Oh jelas. Dan Mas Ade tahu kan kalau anak zaman sekarang pacaran itu biasa ya. Saya nggak pernah pacaran loh. Sama sekali Bu? Sama sekali. Kenapa? Tapi saya udah nikah. Wih. Karena salah satunya yaitu, jadi kan kalau misalnya teman-teman tuh berantem sama pacarnya, Ibu tahu semua. Nanti dikit-dikit berantem curhat. Terus saya pasti kan, karena itu tadi kita belajar dari pengalaman orang lain. Kok kayaknya pacaran isinya berantem aja ya. Kayaknya malah pacaran bikin pusing ya, bukan bikin motivasi kayak gitu. Jadi tuh ya gitu akhirnya. Jadi karena banyak dengar keluh kesah teman-teman, betul juga sih. Ya kan? Jadi, akhirnya dapat kesimpulan kok isinya semua berantem semua. Kok malah pacaran bikin pusing kayaknya ya. Nggak ada kuliah yang terganggu gitu kan. Nggak ada yang memotivasi. Ini orang cerita semua kelahi, terus masalah sepele kelahi. Iya bener gitu. kan. Dan akhirnya Ibu memutuskan untuk tidak pacaran. Ya mikirnya bukan nggak pacaran sih. Kalaupun misalnya memang ada dekat, kalau waktu itu kan juga mikirnya udahlah, kalau misalnya mau serius ya serius nikah kayak gitu. Nggak perlu yang pacaran-pacaran, kalau misalnya ujung-ujungnya nggak jadi kan juga kayaknya gimana. Jagain jodoh orang. Iya gitu. Iya bahasa sekarang. Iya. Jagain suami orang coba gitu ya. KPR lunas 10 tahun deh. Jagain KPR. Jagain KPR.
Aduh. Iya, ada yang pacaran sampai 10 tahun. Bu. Ada, banyak teman-teman saya juga ada. Dan habis itu bubar coba. Kan Bayangkan. kasihan kan. Kalau cicilan lunas, Itulah. Mau dapat rumah, dapat mobil, dapat. Itu awal Oke. mulanya. Ibu suaminya orang psikolog juga, bukan? Enggak, bukan. Wih, gimana rasanya itu ya menikahi seorang orang yang tahu psikolog lah, ketahuan semua. Kan katanya gitu, orang-orang Iya. psikolog bisa baca-baca cenawang-cenawang itu gimana sih, Bu? Bener nggak sih? Pertama, jadi ini cerita nih pertama kali ketemu suami gimana? Ya, boleh lah Oke. gitu. Ya, memang sih kan kalau saya tuh memang dari awal kriteria gitu-gitu secara fisik nggak ada, secara emang kalau misalnya Tapi ibu analisis secara psikologi nggak? jelas. Wah, bahaya ini. Jelas. Jadi ketemu pertama kali kebetulan dia yang main ke rumah. Nah, terus lagi lebaran nih, silaturahmi ke rumah. Terus memang awalnya ceritanya mau dijodohin, cuman namanya anak muda zaman sekarang ya kayaknya nggak mungkin lah jalannya ngapain dijodoh-jodohin segala kayak Cari gitu. sendiri lah. Nah, tapi saya tahu bahwa dia orangnya gitu kan yang ingin dikenalkan. Terus dibahas terus nih sama bapak saya di rumah gitu kan. Kok kenapa sih nggak mau ini kenalan dulu gini-gini, karena itu tadi ya awalnya mikirnya ngapain sih pacaran, pokoknya Iya. kalau misalnya serius ya udah nikah Udah aja langsung gitu. gitu. Terus ngelihat kok kayaknya kalem Iya, pembawaannya. Kayak saya Terus- dong, Bu. Oh, nggak kelihatan deh. Saya kalem tahu. Di rumah kali, di rumah kali. Enggak, kalau dalam kulkas saya kalem, Bu. Kedingin. Terus kalem, masnya kalem. Terus kayaknya memang bukan tipe-tipe orang yang mudah meledak-ledak, kayak sabar gitu, ya. sabar. Dan juga memang usianya 5 tahun di atas saya. Kayak Jadi gitu. matang lah ya. Matang. Yang penting juga seiman. Seiman. Oke. Berarti Ibu analisis psikologi gimana, Bu? Itu observasi awal, jadi kita ngeliat. Ngeri ya psikologi ini di observasi. Jadi observasi itu bagian dari Asesmen. Asesmen Nah, Ibu. benar. Parah. Asesmen. Terus kan setelah ke rumah kan otomatis kan itu belum ngobrol, belum kenal, cuman saya liatin aja gimana cara gerak-geriknya. Kan orang yang tenang itu kan biasanya dia bergerak tuh ya tenang kayak gitu, nggak gerusak-gerusuk. Iya. Terus kalau misalnya ngomong juga ya santai, relax, ada sopan santun kayak gitu-gitu. Akhirnya masuk kriteria ya. Ya oke nih kayaknya gitu kan. Dan akhirnya Kenalan, deh. akhirnya ngobrol, nyambung, bersama. Ternyata jodoh. Jodoh, alhamdulillah. Semoga jodoh sampai akhir hayat Bu, ya. Amin. Silahkan Bapak nonton nanti Pak. Hah? Pasti bapaknya nonton ini. Iyalah, kalau nggak nonton awas aja. Selesai lagi nanti di assessment lagi. Aduh. Bu, menjanjikan nggak sih psikologi itu untuk saat ini? Oh, menjanjikan banget. Bagaimana bisa? Karena kan kayak pengertiannya ya, maksudnya psikologi itu kan ilmu terapan. Artinya ilmu-ilmunya itu ya yang kita terapkan sehari-hari, dan kehidupan kita ini kan berkembangnya zaman, baru ganti era nih katanya era 4.0 atau misalnya generasi milenial, teknologi dan segala macam, berkembangnya pola hidup, berkembang juga perilaku dan pola pikir. Karena memang kan yang kita pelajari di psikologi itu ya dua itu, perilaku manusia dan pola pikir manusia kayak gitu. Jadi ya menarik kan, jadinya setiap kita berkembang Berarti nggak ada ada- kebiasaan baru ya Iya. sesuai dengan bidang kita gitu. Berarti nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Benar. Jadi ya belajarnya seumur hidup, Ada terus gitu ada ya. terus. Ya, jadi berarti peluangnya akan selalu ada. Selalu ada. Karena di masyarakat pun demand-nya juga banyak kan dengan kondisi-kondisi sekarang. Betul. Nah, psikologi di era milenial sekarang Bu, kira-kira ada yang beda nggak dengan yang dulunya? Ada banyak banget. Jadi Contohnya gimana? kayak gangguan-gangguan misalnya nih ya. Kalau zaman dulu kan orang nggak ada tuh yang kecanduan gadget. Sekarang banyak. Android itu. Terus kalau orang dulu tuh kayaknya lebih sehat-sehat secara psikis karena bisa konsentrasi, bisa fokus. Sekarang banyak gangguan-gangguan konsentrasi. Jadi anak susah fokus, atau misalnya orang itu kalau dalam bekerja suka nggak bisa fokus. Nah itu juga salah satunya karena perkembangan zaman, banyaknya stimulus baru kayak gitu. Sampai urusan yang kayak gitu Iya, juga kurang fokus aja jadi masalah. berubah, jadi berubah.
saya beberapa kali baca berita itu anak itu sampai teriak nangis-nangis kalau gadgetnya dilepas. Banyak banget kan sekarang. Itu masalah psikologi juga. Masalah psikologi juga, dan otomatis juga akhirnya kan pola asuh zaman dulu sama pola asuh zaman sekarang juga beda banget kan. Kan kalau misalnya kita dikasih tahu orang tua apa jawabannya? Itu tuh ibu nih katro zaman dulu gitu-gitu kan, jadul banget kayak gitu. Kalau orang dulu kita jawab begitu, Bu. Wah, habis. gali kuburan gitu tuh. Itulah Mas. Kita dulu itu ditelei aja, dipandengin gitu aja langsung hilang. Benar. Langsung kita kabur. dimarahin guru di sekolah sampai di rumah dimarahin lagi. Kalau sekarang gurunya dilaporkan masuk penjara. Nah, kan itu perubahan juga secara psikologi. Itu dipantau juga ya di Iya, betul. perilaku itu ya. Jadi kalau dulu kita kalau dipukul guru, pulang ngelapor ke rumah malah ditambahin. Iya, benar. Tambah dipukul. Kalau sekarang kalau dipukul guru, lapor ke rumah, gurunya yang dilaporin habis itu. Iya, banyak guru kan, maksudnya karena kan tanggung jawab guru itu nggak cuma pembelajaran ya, tapi kan mereka juga mendidik gitu kan. Karena kan anak-anak itu sebenarnya bisa mandiri kalau yang didik itu bukan orang tua sebenarnya malah. Karena kalau ada orang tua pasti malah kan tegaan. manja juga, akhirnya 2 kali lipat manjanya. Terus orang tua juga pasti nggak tega. Nah, makanya kenapa di sekolah itu kita sebenarnya lebih dididik agak tegas gitu ya, bukan keras tapi tegas. Jadi ibu ngelihatnya psikis orang sekarang tuh juga rapuh banget, Bu ya. Rapuh, makanya kan banyak. Banyak banget orang stres sekarang, Bu. Apalagi caleg-caleg kan gagal stres. Itu betulan, Bu? Ada Ya. Jadi betul-betul dia habis modalnya, terus dia stres. Saya kira itu cuman jok-jok, enggak lah, candaan gitu doang. Enggak ada itu. Ada. Terus kalau pernah nih kita main-main ke RSJ gitu ya, macam-macam kan masalah-masalahnya, mulai dari yang ada itu anak usia 16 tahun, bapak ibunya guru. Nah, kalau bapak ibu guru ini kan biasanya dia memberikan tekanan, terus juga akademis. Tekanan akademis, kamu harus kayak gini, kamu harus dapat nilai segini segala macam. Akhirnya anaknya nggak mampu, terganggulah secara psikis. Akhirnya masuk RSJ ada. Padahal bapak ibunya guru. Anaknya kenapa? Karena dia nggak kuat akan tekanan orang tuanya. Maksudnya RSJ-nya perilakunya jadi gimana? Ya ketawa-ketawa sendiri ya. Kalau misalnya Mas ada lihat orang gila gimana biasanya? Masa anak kecil udah bisa gangguan 16 jiwa? 16 tahun, iya benar. Nah, udah kecil banget kan itu SMP maksudnya. Ya? SMA. Gila? Gara-gara ditekan orang tuanya untuk memenuhi ekspektasi itu. Mungkin mikir kan bahwa orang tuanya, oh saya guru, saya didik anak orang aja jadi pintar, masa kamu nggak bisa? Iya, kan gitu bisa kali kayak ya? gitu. Ibu ngelihatnya itu kayak gitu gimana, Bu, menurut Ibu? Ya kayak gimana, siapa yang mau disalahkan ya kan? Kasihan juga kan? Kasihan juga, tapi kan memang orang tua kan pasti punya pola asuh masing-masing. Mungkin si orang tua ini kurang mengenali anaknya kayak gitu, karena ekspektasinya kan seperti anak orang lain, bisa sukses, bisa istilahnya nilai bagus, nantinya juga bisa dapat universitas sesuai harapan orang tua kayak gitu. Padahal tapi kita juga kan harus tahu keinginan anak ini seperti apa sih, bakat yang dia punya ini seperti apa sih, kira-kira sesuai nggak sih dengan harapan kita. Nah, kalaupun nggak sesuai, paling tidak kan anak itu harus enjoy supaya apapun keputusan yang dia ambil, penyesalan itu mereka sadari sendiri kayak gitu. Jadi nggak perlu menyalahkan orang lain kayak gitu kan. Kan banyak tuh sekarang kalau misalnya anak sebenarnya pengennya pilihnya jurusannya IPS. Jadinya kesan IPA. Tapi curunya sama orang tuanya IPA. Nanti kamu biar kalau misalnya kuliah gampang pilih jurusan dan segala macamnya. Tapi dia nggak enjoy di situ. Ketika anaknya dapat rapot nilainya jelek, marah. Ya kan itu mama yang mau, bukan saya yang mau. Terus itu banyak kasusnya. Banyak. Itu ya, mungkin bisa pesan buat orang tua gitu benar. ya. Yang penting itu anak enjoy. Dan di situ mereka belajar bertanggung jawab atas pilihannya mereka. Dan sebenarnya juga hidup ini bukan tentang IPA IPS aja sih kan. Banyak, apalagi zaman sekarang dunia industri kreatif kan. Itu malah orang-orang yang dulu ranking 1, ranking 2 malah terbalik kan, Bu. Iya, orang-orang yang kreatif yang menjadi berhasil gitu kan. Kasihan banget ya, 16 tahun stres. Iya, ada juga yang orang tua, jadi memang sudah usia lanjut. Oh, ini orang tuanya yang stres? Orang yang sudah usia lanjut, mungkin nenek-nenek gitu.
Terus dia kan udah nggak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Jadi dia sindrom sarang kosong, kesepian. Kesepian tuh ada sindrom. Heeh. Jadi tiba-tiba misalnya kita dalam satu rumah tuh rame gitu kan, tapi kan berlanjutnya usia kan nanti anak-anak bakal Pergi. keluar rumah gitu segala macam. Akhirnya orang tua tersebut mengalami sindrom sarang kosong, artinya dia itu merasa kesepian, hampa, sampai akhirnya dia stres. Jadi diem aja, diajak ngomong nggak bisa, diajak komunikasi nggak bisa, kayak gitu. Masa bisa? Saya amazed nih dari tadi nih, Bu. Itu kan biasa ya kejadian kan. Kita kalau punya anak, ketika besar ya pasti mereka akan pergi kan. Gitu kan. Dan orang tuanya bisa stres cuman gara-gara gitu. Karena penerimaan masalahnya. Oh. Dia bisa nggak sih menerima keadaannya bahwa anaknya ini sudah dewasa, sudah punya kehidupan sendiri. Betul. Gitu. Dan dia mungkin selama ini merasa tergantung dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika itu sudah nggak ada, Nah, ya udah akhirnya kena deh bingung jadinya. ya. Dan Bingung. apa nama sindromnya, Bu? Sindrom sarang kosong. Habis ini saya pulang ke rumah. Datangi orang tua saya. Nah, iya kan? Ayo, sudah berapa Iya. lama kan ditelepon? Enggak, saya baru pulang kemarin. Oh, alhamdulillah. Jadi banyak kasus-kasus sosial dan itu semua dipelajari di psikolog. Makanya ternyata psikologi pun itu bidangnya banyak. Makanya kenapa nggak mungkin kita bisa nge-cover semua gangguan dalam satu bidang, itu kan nggak mungkin. Jadi pada saat kita kuliah lanjut nih di S2, biasanya kita ada spesialisasinya, ada bidang-bidang khususnya. Walaupun di S1 itu juga sudah ada, tapi kita ajarkan Memperdalam. semua, tapi nanti diperdalam di S2. S2. Nah, itu ya ada psikologi industri. Jadi kita menangani kasus-kasus, entah itu masalah atau itu sebenarnya bukan masalah, tapi kita mencari potensi seseorang di bidang industri, di bidang organisasi, di kantoran. Pokoknya konsepnya adalah perkantoran. Perkantoran. Nah, ada juga yang di klinis, artinya secara psikis. Biasanya kan kalau Mas Ade atau teman-teman tahu semuanya tentang gangguan-gangguan psikologis, kayak gitu. Kan yang paling terkenal skizofrenia. Ya, terus psikopat atau Alzheimer kayak gitu. Itu yang paling umum. Tapi yang sarang kosong itu saya baru tahu tuh, Bu. Oh iya. Heeh. Ya itu ada Mas ternyata. Sindrom-sindrom apa lagi yang sebenarnya ada dan kita nggak tahu, Bu? Selain kayak Yang sarang lagi kosong. hits itu bipolar. Kalau ngomong bipolar, saya tuh ingatnya langsung Marshanda. Ya kan? Tapi ternyata banyak loh sekarang orang yang ngalamin itu. Bedakan bipolar sama skizo tuh kayak apa sih, Bu? Karena Kalau skizo itu kan dia penyakit, dia nggak sadar sama, jadi dia punya memori jangka pendeknya itu rusak. Artinya dia cepat lupa kan apa yang dia lakukan sebelumnya kayak gitu. Nah kalau yang biasanya mirip itu antara bipolar sama kepribadian ganda. multiple personality disorder. Ya. Nah kalau kepribadian ganda itu kan ya kayak film Split kalau Mas Ade tonton. Jadi dia punya macam-macam karakter di dalam satu. 12 kepribadian, 24. Ada yang 30 lebih. Itu beneran, Bu? Iya beneran ada. Tapi kan kayak nggak masuk akal. Ya memang. Tapi benar, jadi satu orang cowok, dia bisa bersuara perempuan, yang biasa tulis ke tangan kanan, dia bisa tulis tangan kiri. Iya benar. Gitu. Jadi kepribadian yang lain itu kayak bisa jadi berasal dari masa lalu, bisa juga dari angan-angannya dia pengen jadi siapa. Wih. Kayak gitu. Ngeri. Ya itu karena tekanan psikis juga setelah dialami kayak gitu. Jadi ya penyakit gangguan jiwa itu ternyata luar biasa juga. Banyak. Sesuatu jadi kayak yang menurut orang sepele tapi ternyata itu cikal bakal dari gangguan. Kalau bipolar tadi gimana, Bu? Bipolar itu dia lebih ke gangguan mood dan emosi. Bad mood gitu? Tapi kalau orang bad mood itu kan wajar, ada alasannya. Nah ini saya lihat Mas Said bad mood gitu kan. Bisa jadi, tapi kan itu ada jelas alasannya Mas Said nih kan, alasannya Mas Said. Betul. Tapi ini nggak ada alasannya, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia senang. Nah dan itu jangka rentan waktunya lebih cepat kayak mood gitu. Swing gitu ya. Iya, mood swing. Dia ganti-ganti. Oh, itu bipolar, Bu ya? Bisa. Biasanya gara-gara apa itu, Bu? Bipolar. Pemicunya. Depresi pasti.
awalnya stres berat, nggak bisa mengatasi, nggak bisa menerima keadaan, akhirnya dari depres jadi bipolar. Jadi awal segala penyakit dari stres itu ya. Nggak cuma psikis loh, penyakit fisik juga awalnya dari stres. Bisa. Mah itu kan awalnya dari stres. Kantong kering. Itu bisa juga. Akhir bulan emang kering jadi stres, habis itu mah padahal dia nggak, padahal dia belum makan. bisa. Oke. Saya pernah dengar psikologi positif. Ya. Ah, itu maksudnya gimana tuh psikologi positif? Nah, jadi kan kalau paradigmanya nih di masyarakat, kebanyakan orang itu kalau udah ke psikolog aja atau ibu ke psikolog aja gini segala macam kan pasti pandangannya negatif. Benar. Semuanya pasti dikaitkan dengan gangguan, penyakit, gila dan segala macam. Padahal enggak kayak gitu. Padahal banyak sisi-sisi positif dari psikologi. Misalnya nih, kalau si anak ini mau masuk ke SD, dari TK ke SD. Nah, biasanya kan kalau sekarang tuh ada persyaratan usia minimal, harus genap 6 tahun baru boleh SD. Nah, itu kenapa juga pemerintah mengambil aturan itu karena apa? Pertimbangan psikologis. Jadi emosinya, pola pikirnya, kepantangan emosi lah intinya. Jadi walaupun anak itu udah bisa baca, padahal zaman dulu kan belum bisa baca ya, udah bisa sekolah SD. Sekarang tuh kan harus sudah bisa baca, karena kadang anak TK pun udah pintar bahasa Inggris gitu-gitu segala macam. Ya memang dia akan bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi gimana dengan perilakunya terhadap guru, terhadap teman-teman. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa sih anak yang masuk SD itu harus 6 tahun. Nah, itu biasanya beberapa sekolah swasta kasih kebijakan boleh nih misalnya 5 tahun 8 bulan. Dengan syarat ada rekomendasi surat psikolog. Artinya kita tes dia nih, kira-kira siap nggak. Nah, memang ada di profesi psikologi untuk mengetes kesiapan anak sekolah kayak gitu. Oke. Saya sering dengar tuh Bu, memang menantu idaman itu anak psikologi. Baru dengar loh saya. Oh iya. Itu sebenarnya setiap jurusan. Oh gitu ya. Jadi kalau anak matematika dia bilang menantu idaman adalah anak matematika. Kalau arsitek nanti juga arsitek. Biar bisa dibangun rumah. Saya pikir-pikir juga gitu. Dengan jadi anak psikologi itu kita bisa lebih mengenal diri. Iya. Iya kan? Bisa lebih mengenal pribadi. Malah mengenal diri itu jadi di step awal. Jadi kalau anak-anak terutama nih mahasiswa kita nih kan baru masuk ke psikologi, baru netas nih dari SMA kayak gitu kan biasanya masih belum tahu sebenarnya saya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, itu tugas awal kita sebagai dosen untuk mengarahkan anak-anak ini mengenali diri mereka sendiri dulu supaya nantinya bisa membantu orang lain. Wih, gitu. keren. Nah, terus dengar-dengar dengan psikologi UMKT yang sudah akreditasi B gitu Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya Bu? Pas pertama kali, akre pertama kali langsung B. Jadi itu momennya kan waktu itu kita selesai akre nih ya, persiapan pokoknya panjang banget dan saya sempat join itu 4 bulan sebelum akre. Dan itu juga saya persiapan nikah, jadi pokoknya Mas luar biasa. Momentum sekali, bersejarah. Biasa, pokoknya luar biasa sekali tuh ya, sampai ke rumah stres yang ini, sampai kampus stres yang itu, gitu kan. Tapi akhirnya bisa B. Bisa B. Nah, itu juga kerja keras dari semua pihak, bantuan dari mahasiswa juga, kayak gitu kan. Dan itu sempat, jadi itu nangis bareng loh, kita di lantai 4 prodi psikologi itu bener-bener sujud bareng di situ coba. Sujud syukur ya. Luar biasa pokoknya. Bu, spesialnya psikologi UMKT ini apa sih Bu? Oke, nah yang spesial di UMKT yang pertama dosennya muda-muda. Ya, betul. Itu pokoknya udah jadi tagline-nya semua prodi di UMKT kayaknya, dosennya muda-muda kayak gitu kan. Produktif semua. Produktif, terus juga bisa ya istilahnya lebih santai lah untuk diskusi kayak gitu kan dengan mahasiswa gitu. Apalagi kita psikologi, banyak
masalah ini kan dimulai di masa remaja nih. Jadi kita juga mendengarkan keluh kesah mahasiswa gitu. Bu, banyak tugas, Bu lagi berantem sama pacar, Bu ini, Bu itu, kayak gitu. Itu udah biasa kita gitu. Udah bener-bener kayak memposisikan teman, orang tua, kakak kayak gitu. Terus selain itu juga karena kan kita baru nih kampusnya, fasilitas didukung penuh gitu. Kita punya lab psikologi juga, alhamdulillah kayaknya paling bagus deh di Samarinda di Kaltim. Iya, bener, saya bisa jamin. Berani jamin ya? Berani jamin, sumpah. Siap. Nanti habis ini saya cek. Oke, boleh. Sampai mahasiswa bilang, Bu boleh nggak ini dijadikan kos saya kayak gitu loh. Saking nyamannya Bu ya? Oke. Gitu. Oke, target psikologi UMKT ke depan dalam membentuk perilaku mahasiswa seperti apa, Bu? Apalagi, bukan itu, gini aja, pandangan prodi psikologi UMKT, saran dan pesannya di tengah pandemi, kita semua sulit kan, Bu ya? Benar. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Kan pasti banyak orang stres, orang udah putus asa, nggak bisa menerima kondisi, itu gimana, Bu? Oke, nah ini memang benar-benar cobaan ya buat kita semua, apalagi orang-orang yang istilahnya mereka bergantung hidup di luar sana, harus melakukan banyak aktivitas di luar rumah kayak gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus belajar untuk menerima keadaan, karena itu satu-satunya jalan awal untuk kita bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi ya apa yang terjadi saat ini ya kita harus terima kayak gitu, supaya apa? Supaya kita bisa terus hidup kayak gitu kan, mengikuti apa yang memang sudah berlaku saat ini kayak gitu. Dan kalaupun misalnya memang harus beraktivitas di luar rumah, ya mau nggak mau kita tetap menjalankan aturan yang sudah diberikan, karena itu tujuannya juga untuk kebaikan kita semua kan. Dan kalaupun misalnya stres nih, kalau misalnya nggak bisa makan dan segala macam, sebenarnya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tergantung dari kita mau usaha atau tidak kayak gitu. Kalau kita terbelenggu sama pikiran stresnya, usahanya nggak ada yang dilakukan, ya makin stres dong ya kan. Sudah stres, nggak bisa makan, nggak bisa hidup kayak gitu. Nah jadi gimana kita menerima keadaan kita, kemudian kita mulai perlahan bangkit untuk ya tetap berusaha kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kembali ke kita juga gitu ya. Terakhir Bu, sebelum kita akhirin, apa pesan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa Ibu? Oke, buat mahasiswa-mahasiswa saya, pokoknya harus tetap termotivasi untuk belajar, karena pendidikan itu salah satu jalan paling cepat, paling instan untuk kita bisa merubah keadaan kita saat ini. Intinya kan kalau kita mau sukses, kita mau berubah, itu kan perlu ada yang kita lakukan. Salah satunya ya pendidikan kayak gitu. Dan memang itu sudah terbukti sampai sekarang kayak gitu. Orang mau kerja butuh ijazah. Orang mau punya banyak relasi di kampus, banyak teman, banyak relasi, intinya kayak gitu. Dan satu juga Mas, ada yang perlu ditahui buat teman-teman yang lain, bedanya tadi ya, nyambung yang tadi, bedanya psikologi UMKT dengan yang lain itu, selain ijazah, kami juga memberikan sertifikasi profesi kepada mahasiswa kita. Jadi lulusan psikologi UMKT itu selain dibekali ijazah, mereka juga akan dapat sertifikasi asisten psikolog atau misalnya praktisi SDM dan lain-lain yang bisa jadi pertimbangan ketika mereka nanti berkarir. Dan itu sudah bekerja sama LSP HIMSI dan itu udah logo Garuda tuh juga. Jadi resmi Bu ya? Resmi dan itu bisa dipakai di luar Indonesia. Oh keren, tunggu apa lagi? Langsung masuk UMKT ya. Spesial kan. Oke Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak terasa ya, sebentar aja padahal masih banyak mau kita bahas. Nanti kita undang lagi. Boleh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.